Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ludinda Resa Suteja dengan NIM 2117041021 dari Prodi S1 Manajemen Rombel 14. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan setelah kematian. Nah, jadi setelah manusia meninggal atau mendapatkan kematiannya, mereka tidak langsung berhenti di sana saja, akan tetapi ada proses panjang lagi setelah kematian. Nah, apakah yang terjadi setelah kematian? Nah, jadi badan manusia itu terdiri dari 4 tubuh dasar manusia. Yang pertama yaitu fisik, mental, kausal atau intelektual, serta suprakausal atau ego halus. Di mana terlihat pada gambar di slide. Nah, tubuh halus ini terdiri dari tubuh suprakausal atau ego halus, perasaan bahwa kita terpisah dari Tuhan, kemudian ada tubuh kausal atau intelek, kecerdasan, yang meliputi proses pengambilan keputusan dan kemampuan nalar. Kemudian ada jiwa, prinsip Tuhan di dalam kita semua. Ada tubuh mental atau pikiran, entah itu perasaan, emosi-emosi, dan keinginan-keinginan. Tubuh vital, energi vital pendukung hidup dari tubuh. Tubuh fisik terdiri dari 5 indera, jaringan darah, dan organ-organ. Di mana tubuh fisik ini akan tetap berada di bumi. Energi vital atau prana sakti dilepaskan kembali ke alam semesta, sedangkan tubuh halus, tubuh-tubuh ini membentuk tubuh halus atau lingga daha. Setelah kematian, tubuh-tubuh halus berjalan menuju satu alam eksistensi seperti surga, swargalok, neter, bualok, atau neraka, patal, tergantung dari kekurangan-kekurangan atau dosa-dosa dan tingkatan spiritualnya. Nah, berikut merupakan gambarnya dari seorang manusia di wilayah bumi. Setelah kematian fisiknya akan menjadi tubuh halus seperti berikut. Nah, ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup. Namun sisa eksistensi atau kesadaran terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus atau lingga daha, dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal, intelek, dan suprakausal atau ego halus. Nah, tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkat alam eksistensi halus selain alam bumi. Baik, berikut merupakan 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta. Nah, di mana yang pertama ini alam eksistensi halus positif di alam semesta, di mana semakin ke atas maka semakin halus atau tak kasat mata, lebih tinggi tingkat spiritual, dan lebih rendah ego yang dimilikinya. Nah, tempat ini itu ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Kemudian ada alam bumi, yakni satu-satunya alam eksistensi positif fisik atau berwujud di alam semesta, yang merupakan tingkat pertama dalam urutan tingkat alam eksistensi positif di alam semesta. Kemudian ada alam eksistensi halus negatif di alam semesta, yang semakin ke bawah maka semakin halus dan tak kasat mata, lebih tinggi tingkat spiritual, dan lebih tinggi ego yang dimilikinya. Nah, tempat ini itu kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritual. Kemudian ada penjelasan terkait skema warna yang digunakan. Nah, bumi ini diibaratkan berwarna kemerahan karena mewakili aksi atau tindakan, yaitu komponen dasar halus raja, di mana bumi adalah satu-satunya alam di mana kita memiliki tubuh fisik untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada surga yang telah digambarkan dalam warna merah muda yang mewakili berlimpahnya kebahagiaan. Kemudian ada kuning, mewakili pengetahuan spiritual dan peningkatan dalam komponen dasar halus satwa. Warna kuning ini akhirnya akan menjadi hampir putih pada tahap tertinggi, yang menggambarkan kedekatan dengan prinsip Tuhan tak berwujud. Kemudian ada tingkat wilayah neraka diwakili oleh warna gelap sampai hitam karena adanya peningkatan dalam komponen dasar non-fisik dari Tama. Kemudian berikut merupakan tingkatan surga dan ke atas di alam semesta. Dapat kita lihat dari tingkatan alam eksistensi, di mana dari bumi semakin ke atas sampai satyalok, maka tingkat spiritualnya lebih tinggi.
dan tipe orangnya dari bumi itu rata-rata, dan semakin ke atas hingga Satyalok itu hampir paham segalanya. Kemudian untuk tubuh dominan, di mana bumi itu kita dominan menggunakan fisik, sedangkan semakin ke atas itu lebih ke ego halus dan suprakausal. Kemudian emosi dominan, di mana di bumi kita dominan merasa kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, sedangkan sampai di Satyalok, sampai yang ketinggi, semakin tinggi, maka kebahagiaan satwik itu ada 5% dan bliss dan serenity itu 95%. Kemudian ada tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Nah, setelah kematian, orang-orang berada di bawah tingkat alam eksistensi Maharlok. Nah, perlu dilahirkan kembali ke bumi untuk melunasi karma yang mereka miliki. Nah, jika seseorang mencapai tingkatan Maharlok dan Janalok, ini dalam keadaan kesadaran spiritual yang tinggi, maka ia tidak perlu lagi bereinkarnasi karena akun karmanya dapat diselesaikan dari alam-alam eksistensi. Namun, ia juga boleh memilih untuk dilahirkan kembali dengan tujuan sebagai pembimbing spiritual bagi umat manusia. Nah, dalam beberapa kondisi tertentu, orang-orang yang meninggal di bawah tingkat spiritual 60% pun dapat mencapai tingkat Maharlok. Nah, di sini potensi seseorang untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut yang menjadi pertimbangan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan spiritual seseorang, yaitu yang pertama, memiliki emosi spiritual atau bab yang tinggi, memiliki ego yang rendah, memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi, serta terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Next. Nah, adapun pentingnya alam eksistensi bumi. Nah, alam eksistensi bumi amatlah penting. Ini adalah satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma, akun memberi dan menerima. Kita dalam periode waktu yang paling singkat. Alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik, kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita, serta mengurangi komponen-komponen dasar non-fisik tama. Selain dari bumi, pertumbuhan spiritual kemungkinan besar hanya terjadi di wilayah-wilayah di atas tingkatan surga, misalnya tingkatan Mahalok atas. Hal ini disebabkan karena tubuh halus di surga mengalami resiko akan terperangkap dalam kebahagiaan tanpa akhir yang ditawarkan di surga. Dalam tingkatan alam eksistensi neter dan neraka, hukuman yang begitu berat juga tekanan dari hantu-hantu dengan tingkatan yang lebih tinggi adalah sangat kuat, sehingga menjadi sangat sulit bagi seseorang untuk bangkit dari penderitaan yang dialaminya di alam-alam tersebut untuk melakukan suatu latihan spiritual yang berguna. Kemudian, apa itu neraka? Siapa yang pergi ke neraka dan seperti apa tingkatan neraka? Nah, dalam tingkatan alam eksistensi neraka, ada beberapa hantu atau iblis yang melakukan beberapa jenis latihan spiritual tertentu untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Dalam hierarki para hantu, yang tertinggi adalah penyihir dari tingkat ke-7 neraka. Mereka memiliki kekuatan spiritual sangat besar, yang hampir setara dengan orang suci. Pada tingkat spiritual 90%. Mereka mengendalikan semua jenis hantu lainnya yang kekuatannya lebih rendah dari dia. Dimana dari alam eksistensi neraka dari ke-1 sampai ke-7, nah semakin ke bawah maka semakin tamasih. Dimana semakin ke bawah itu maka emosi yang dominan adalah meningkatnya ketidakbahagiaan. Kemudian berikut merupakan gambaran dari contoh-contoh kebahagiaan dan penderitaan beserta intensitas rata-rata yang kita alami di dalam berbagai tingkatan neraka. Kemudian pada pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkat alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait satwa, raja, dan tama. Penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan satu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif, tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif, tingkat lebih tinggi, dan mereka yang berasal dari neraka, tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam, atau ketiga dan seterusnya.
Kemudian, apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Nah, kita mengenal ada 3 satuan atau kemurnian dan pengetahuan, raja, aksi, dan gairah, kemudian ada tama, ketidaktahuan, dan inersia. Di dalam rata-rata orang di era saat ini, komponen halus dasar tama mereka mencapai 50%. Nah, sesaat sebelum kematian, jika seseorang mengucapkan dan merepetisikan nama Tuhan yang Maha Esa, dan juga dalam keadaan berserah pada kehendak Tuhan, maka ia mencapai tingkatan alam eksistensi yang bahkan lebih baik dalam kehidupan setelah kematiannya atau akhirat. Perhentian sementara pun ditempuh dengan kecepatan cahaya. Hal ini disebabkan karena orang yang berada dalam keadaan berserah di alam eksistensi bumi itu sendiri memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk meningkatkan egonya dalam kehidupan setelah kematiannya. Seluruh tanggung jawab atas kesejahteraannya dalam kehidupan setelah kematian orang tersebut juga telah diambil alih oleh pemimpin spiritualnya yang telah berevolusi. Nah, berikut adalah apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis perbuatan dalam kehidupan kita di bumi yang biasanya menempatkan kita dalam salah satu tingkatan neraka. Seperti tingkat alam eksistensi neraka ke-1, di mana jenis perbuatannya itu menyebabkan kerugian terbatas pada individu-individu, sampai semakin ke bawah sampai ke-7 yang menyebabkan kerugian bagi bangsa atau negara secara keseluruhan dan untuk mereka yang bekerja untuk masyarakat. Kemudian ada pertanyaan, bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Nah, jadi sebelumnya akan saya jelaskan mengenai jenis kematian berdasarkan waktunya. Jadi berdasarkan waktunya, kematian itu terdiri dari 2, yakni kematian akhir yang ditakdirkan dan kematian yang mungkin terjadi. Kematian akhir yang ditakdirkan ini adalah kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang. Sedangkan kematian yang mungkin terjadi, ini adalah keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tetapi pada diselamatkan akibat dari pahala atau kebaikan-kebaikannya. Kehidupan di alam eksistensi bumi sangatlah berharga dan diberikan kepada kita, terutama untuk pertumbuhan spiritual. Ketika kita membunuh orang lain, kita membuat akun karma memberi dan menerima dengan mereka. Namun dengan melakukan bunuh diri, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual. Dan karenanya menanggung dosa pula. Keparahan dosanya dapat bervariasi tergantung pada kondisi di mana orang tersebut melakukan bunuh diri. Nah, tanpa terkecuali, semua tubuh halus orang yang bunuh diri akan pergi ke tingkat alam eksistensi Warlock. Namun bila sepanjang hidup dosanya berat dan tergantung situasi atau tujuan dibalik tindakan bunuh dirinya, ia bisa pergi ke tingkatan neraka wilayah yang jauh lebih rendah. Nah, berikut merupakan penyebab dosa yang bisa terjadi, pahala, dan catatan dari seseorang yang terlibat bunuh diri. Nah, kemudian mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi? Kita sering bertanya-tanya mengenai hal itu. Jadi, melalui penelitian dijelaskan bahwa jeda waktu antara 2 reinkarnasi di bumi itu rata-rata berkisar antara 50 hingga 400 tahun. Alasan-alasan untuk jeda waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi nether dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dosa-dosanya. Dan keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan akun karma, memberi dan menerima dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Hal ini sesuai dengan hukum karma, reinkarnasi dari tubuh halus ditunda sampai tiba saatnya berbagai orang lain. Dengan siapa ia memiliki akun memberi dan menerima tersebut juga siap untuk bereinkarnasi. Dan dalam regresi kehidupan masa lalu, kadang-kadang seseorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan trance. Alasan untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat, sehingga orang tersebut mungkin tidak mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Kemudian dalam kasus di mana tubuh halus atau rohani telah diturunkan di tingkatan
neraka yang lebih dalam, jeda waktu antara reinkarnasi mungkin bisa ribuan tahun. Mereka tinggal di masing-masing tingkatan neraka sampai tiba saatnya mereka telah menyelesaikan hukumannya. Dalam kebanyakan kasus, ini berarti mereka akan mendekam di alam eksistensi neraka dalam kehidupan setelah kematian hingga pembubaran atau disolasi alam semesta. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.